A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat, asatidzah Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan bahasan kita di ayat nomor 4 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai kepercayaan dan keyakinan seorang muslim yang ideal kepada Al-Quran adalah keyakinan dan kepercayaan tanpa syarat. Jadi kita tidak perlu pakai syarat macam-macam, karena manusia itu kadang aneh. Quran itu ada sebelum manusia ada. Quran itu ada sebelum sains ada. Quran itu ada sebelum ilmu manusia ada. Kayak dunia itu kan udah berjalan lama. Panjenengan mau mempelajari sains atau tidak, panjenengan mau mempelajari ilmu alam, ilmu bumi atau tidak, ya tidak mempengaruhi jalannya alam. Bukan berarti Anda mempelajari ilmu tentang hujan maka hujannya teori ini malah Anda. Ya apa yang ada terus kemudian kita yakini. Lah anehnya sebagian manusia itu karena dia sudah paham sains, dia sudah paham ilmu tentang diri manusia, dia sudah paham tentang sesuatu yang didapati dari meneliti yang pernah terjadi, tiba-tiba tidak percaya terhadap apa yang sudah ada duluan. Kan aneh. Wong Quran dulu sudah membahas, oh hujan itu begini. Quran dari dulu sudah membahas dan seterusnya. Jadi kalaupun kita tidak mempelajari yang lain, itu dunia akan berjalan seperti apa adanya ini. Jadi ya matahari tetap terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Mau panjenengan mau percaya teori bumi datar atau bumi bulat, itu ngawur dengan itu, tidak mengubah apa-apa. Makanya terhadap Al-Quran, kitab suci, kita percayanya tanpa syarat. Tidak harus sesuai dengan sains, tidak harus sesuai dengan teknologi, tidak harus sesuai dengan konteks kekinian.
sesuai meboten percaya mulai. Inilah yang kita bahas kemarin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Begitu juga kita percaya terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat sebelum, kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemarin saya kutipkan ada 104, yang wajib hanya 4, yang 100 ini masih diperdebatkan, yang 100 berupa sukuf. Berapa tadi? 50 sukufnya Sis, 30 sukufnya berapa? Musa ya? Ya, Musa, terus 10 Ibrahim, 10 Musa. Musa lagi? 10 Ahnoh, 50, 30, 10, 10. Jadi Sis, Ahnoh, Musa, dan Ibrahim. Nah ini 100 jumlahnya. Kita tidak perlu tahu dan tidak bisa untuk akses informasinya ya udah percaya aja. Nah berikutnya Bapak Ibu, wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhir. Memaknai hari akhir itu para ulama beda-beda. Wabil akhirati, dan dengan hari akhir atau akhirat. Karena orang menyebut akhirat juga hari akhir, padahal hari akhir juga kadang disebut sebagai kiamat. Tapi yang jelas ada fase, ada masa di mana kita akan lepas dari dunia. Bisa jadi yang menyebutkan akhirat itu dimulai dari matinya seseorang, itu sudah masuk fase akhirat. Tapi secara umum para ulama memaknai akhirat itu pasca kiamat. Kalau nanti sudah kiamat kubro, maka itulah fase dimulainya akhirat. Makanya sebagian yang tidak percaya pada alam kubur, tidak percaya adanya siksa dan nikmat kubur, itu tidak bisa serta-merta dikatakan kafir. Beda kalau tidak percaya pada surga neraka. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tidak percaya, aku percaya siksa kubur, aku percaya nikmat kubur, itu tidak serta-merta dikatakan kafir. Karena percaya pada siksa kubur itu bukan bagian dari yang 6. Kan iman kita yang 6 kan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Nah, hari akhir itu yang mana, kan begitu? Kiamatkah atau akhiratkah? Itu yang diperdebatkan. Sehingga kalau ada khilaf antar ulama, kita tidak boleh mengatakan kafir. Bid'ah aja tidak boleh kok. Khilaf antar ulama, qunut subuh bid'ah atau sunnah. Nah, kita tidak boleh mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena itu khilaf. Karena itu khilaf. Memang betul sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu bid'ah, tetapi pendapat pribadi. Sementara yang lain mengatakan tidak, itu namanya khilaf. Nek khilaf ojo dituduh bid'ah, ya wis beda pendapat itu aja. Tidak usah pakai kalimat bid'ah kalau memang beda pendapat. Jadi kita jangan gebyah-gebyah kabeh sing ora padha kuwi kudune salah. Kita tidak perlu begitu atau masuk ini. Makanya kalau ada orang yang nuwun sewu, karena kalau tidak salah saya pernah ketemu dengan orang yang agak mungkin waktu kebablasan. Ini si fulan ini tidak percaya siksa kubur, berarti dia kafir, dia keluar dari agama Islam. Jadi tidak boleh begitu, itu khilaf kok. Kenapa khilaf? Karena para ulama juga meyakini begini. Lah, bagi yang anti atau tidak percaya adanya siksa kubur, kenapa penting disiksa? Belum ada pengadilan kok. Memang orang mati udah diadili, belum kan? Kita diadili kan di suatu masa namanya yaumul hisab, dari perhitungan. Lalu diadili kok dipenjara? Asumsi mereka berarti dolim. Belum diadili kok dihukum. Itu asumsi yang tidak percaya mengatakan bahwa itu berarti dolim. Nah, mungkin innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah.
Iku dawuhipun Gusti Allah. Allah tidak mungkin zalim. Ini berbeda. Bagi yang mengatakan yakin, nah masalah keadilan tidak masuk ke situ. Bahwa siksa kubur itu ada karena Rasulullah cerita. Ceritanya gimana? Suatu saat Rasulullah dari dalamnya beliau malam-malam pergi ke Baqi. Baqi itu pemakaman di Madinah, di dekat Masjid Nabawi sekarang. Beliau dari dalamnya keluar. Sesudah keluar, beliau diberikan, ya kalau istilah para wali itu ilmu kasyaf. Kanjeng Nabi kan kasyafnya sebenarnya beda dengan para wali. Diberikan kemampuan untuk melihat sesuatu yang ada di alam saja. Nah ini bukan logis. Makanya tadi saya sampaikan bahwa percaya pada akhirat, pada sesuatu yang gaib, apa yang diinformasikan oleh Al-Quran, tiba-tiba mengatakan, coba teorinya, api itu dari dulu, awet biyen zaman dulu orang menungso, asalkan ketemu barang garing ya mesti ngobok. Tak ngoten to ya. Asalkan ketemu yang lain, api itu sifatnya membakar. Jadi ada perbedaan kalori mungkin, kalori pindah atau sifat apalah yang kemudian ini mampir. Atau tiba-tiba diceritani Nabi Ibrahim kok bohong. Wah, itu loh tidak logis. Itu pasti tidak benar itu ceritanya. Akan mendewakan sains nah ini. Ya kita tidak boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi melihat, ketika melihat bahwa di alam kubur ada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah. Tadi informasinya dari Nabi. Saya percaya bahwa Nabi informasinya begitu. Karena Nabi menginformasikan bahwa ada siksa kubur, kemudian Nabi ambil pelepah, dibelah jadi dua, dikasih di kuburan A, yang satu, yang kedua dikasih di kuburan B. Kemudian Nabi mengatakan semoga dengan ini siksanya dikurangi. Jadi ketika seperti itu kemudian diyakini bahwa siksa kubur itu ada. Sehingga memang mayoritas ulama menyebutkan bahwa siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Tetapi kalau ada yang tidak percaya, jangan dikatakan kafir. Itu wilayah berbeda. Makanya wabil akhir, dengan akhirat, mana akhirat itu kan? Ini kan masalah pemaknaan terhadap akhirat. Apakah akhirat itu dimulai dari mati? Apakah akhirat itu dimulai dari kiamat? Ataukah akhirat itu dimulai dari kebangkitan manusia pasca kiamat? Sing cetok akhirat itu ada. Wal akhiratu khairul laka minal khayru wa abqa. Jadi akhirat itu kan lebih baik dan lebih kekal. Dan yang mana akhirat itu? Jadi kalau panjenengan cukup mengatakan saya yakin terhadap akhirat, meh teori ini awit mati utawa awit baniku itu masalah pilihan yang benar. Tapi sing cetok akhirat ada. Nah akhiratnya kita apa? Bentuknya inkarnasi kayak filmnya Mahabharata? Boten. Kita tidak kenal istilah reinkarnasi. Mulane wong mati, ya mati. Ora ana wong mati uripe dilongi setengah tahun. Saya pernah dengar, ini benar atau tidak, tetapi menurut pandangan agama harus kita katakan tidak benar. Realitanya saya tidak tahu. Ada orang ngilmu babi ngepet. Babi ngepet itu dimulai apa apa gitu? Babi ngepet atau tuyul lah. Ceritane, tapi dia melakukan perjanjian dengan seseorang itu mungkin jin atau setan, saya tidak tahu, bahwa umurmu harus kau dedikasikan, saya ambil setahun, sehingga muncul istilah wonge mati saat burunge mati. Istilah seperti itu. Bagaimana dengan yang kita yakini? Kita meyakini bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Jadi itu tidak akan pernah terjadi. MOU yang seperti itu bisa jadi MOU-nya ada, tetapi mati sebelum mati, artinya dia itu sudah dimatikan sebelum saatnya mati, itu tidak bisa. Jadi orang hanya bisa mati kalau sudah saatnya mati. Tidak ada inkarnasi. Jadi menungso ya besok
akan dibangkitkan di yaumul ba'ats, dari kebangkitan nanti kalau sudah saatnya. Dan kita dibangkitkan nek detik insyaallah padha ceritane 15 meter kabeh. Jadi sing pendek boten usah khawatir, aku sesuk nek ning akhirat ora ketok wong, boten padha kabeh. Insyaallah 30 dina kabeh dedeke sing beda niku rupane. Angkut kesine jenengan pesen sing kaya ngopo. Nek pengen melet yo ngapusi ono. Nek tukang ngapusi kan sok ben yo oh. Berarti nek jenengan kok ngapusi pisan tambah sak senti. Ngapusi meneh tambah sak senti. Suwe-suwe kan iso 40 meter. Ilate. Jadi sing ilate dawa-dawa niku kan cetone tukang itu tukang ngapusi kira-kira niku lah. Itu kan masalah casing. Kita pesannya bagaimana? Itu yang mulbal. Kita dibangkitkan. Kalau yang menjadi sumber kebangkitan kita itu kan tulang ekor dikit. Jadi ada tulang ekor sedikit yang nanti akan diambil oleh para malaikat bagian itu untuk kemudian didesain ulang sesuai pesanan. Kalau di dunia jenengan tidak bisa pesen, ya kalau anak wong Indonesia cilik-ciliknya tertinggi ya memang ini. Kebetulan tadi anak wong Papua hitam ya tidak usah pesen. Ya memang begitu itu. Sudah diplot oleh Allah. Tapi kalau besok di akhirat kita pesen. Itu di akhirat, makanya nuansanya beda. Dedeke padha, rupane beda. Ya ana sing hidungnya panjang, ana sing melet, ana sing pincang, ana sing wetenge ambane sak lapangan, ya macam-macam itu. Banyak hal yang akan terjadi. Dan itu kan dari sisi fisik saja nanti sudah komunitasnya jelas. Jadi kalau panjenengan wis ngerti makene. Boloku sapa laga padha rupane ya kuwi badane. Lane sok meniku kan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar. Jadi zuma itu bergolongan, berkelompok. Jadi komunitas. Nah, makanya komunitas kita di dunia itu menunjukkan bagaimana besok komunitas kita di akhirat. Makanya bangunlah komunitas yang baik, teman-teman yang solid, teman-teman yang baik, itulah yang akan membuat kita nanti di akhirat juga akan dikumpulkan bersama dengan orang soleh. Dan kalau di dunia kumpulnya dengan orang tukang maksiat, maka kemungkinan besar kita di akhirat akan kumpul dengan tukang maksiat. Berarti wajahnya podo, wajahnya sama, bentuk fisiknya sama. Itu di akhirat nanti. Jadi fisik kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah, diberikan casing yang baru sesuai dengan pesanan yang pernah kita pesan di dunia ini. Jadi kalau tetepnya boten usah pesan, insya Allah standar semua 30 dino semua, tinggal nek pengen pesen, pengen putih apa pengen ireng, pengen ganteng apa pengen elek, pengen mambu wangi apa mambu cut, pengen muda apa pengen pakaian, itu pun riko enten. Jadi sebenarnya riko untuk kabeh tapi boten usah mikir. Jadi jangan mikir. Aku nek kono untuk kabeh ya yo. Kejaba sing dipakai ning Gusti Allah niku isine menungso kudu kabeh nyekel kabeh. Nyekel mentas tidak pakai sadar. Ngoten niku. Tapi boten usah dibayarke saka kene. Nek bayarke saka kene kacau. Jadi yang jelas begitulah adanya, kecuali yang diberi pakaian oleh Allah. Maka ada yang bertanya, dan nanti apa ada pentelengan wong lanang wong itu do tamat-tamatan, ora kobe namane ngono. Boten kobe. Lah napa boten kobe? Susah hatine, susah awake niku poso apenak dan dia itu hatinya tidak tenang masalahnya. Sehingga ketika di akhirat itu orang tidak tenang, dia tidak sempat berpikir yang lain. Karena pikirannya wis kebek mikir awake dhewe-dhewe. Bahkan kan wattaqu yawman la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ini teng akhir surat Luqman. Allah sampaikan, ini kaitan dengan akhirat juga.
Wattaqu yauman, takutlah kalian semua akan suatu hari. Jadi kita ini akan mendapati satu hari, yaitu nanti di akhirat, anak dan orang tua tidak bisa saling membantu. Jadi ada fasenya nanti. Manusia ini nanti di akhirat ada satu masa di mana dia antara yang satu dengan yang lain, termasuk kepada orang tuanya, tidak bisa saling membantu. Dan bacakan lagi aja biar jelas. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Surat Luqman ayat 33. Jadi ini akhirat Bapak Ibu. Yang disebut yaum di situ, takutlah kalian akan suatu hari, itu akhirat nanti. Lah gambaran di akhirat digambarkan di sini ada fase di mana manusia itu tidak bisa saling tolong menolong, bahkan bapak anak, anak bapak tidak bisa. Tuh katanya ada syafaat, ada fasenya sendiri. Makanya manusia itu nanti kalau anak bapak, suami istri, jadi anak bapak, kalau anaknya muslim, bapaknya muslim, anaknya punya kemampuan, anaknya punya kesolihan yang cukup untuk nolong bapaknya, maka anak itu suatu saat, tidak setiap saat, suatu saat akan diberi kesempatan nolong bapaknya. Tidak setiap saat, kita harus pahami itu. Ada fase di mana kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Nah, kalau memang antara anak dan bapak itu beda agama, satu muslim, satu non muslim, mbok bapak sing muslim, anak sing non muslim, utawa anak sing muslim, bapak non muslim, betul nama ya? Bapak muslim, anak non muslim, atau anak muslim, bapak non muslim. Ini udah beda ya yang tadi. Dan wali-wali kok. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tidak ada satu kesempatan dan satu detik pun bagi anak bapak untuk saling menolong. Ini harus dibedakan. Mulane nek ana bapake wong muslim kok meninggal, padahal dia non muslim, saat itu juga dia tidak boleh mendoakan bapaknya pada saat mati itu. Begitu meninggal, bapaknya kok non muslim, saat itu juga sudah tidak boleh berdoa untuk bapaknya. Termasuk hanya mendoakan, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenazahnya non muslim, walaupun itu anaknya, dumoni umalah dosa. Kenapa? Karena non muslim. Sudah sejak itu dan tidak ada sedetik pun kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk anaknya menolong bapaknya atau sebaliknya. Itulah yang terjadi pada Kan'an, putranya Nabi Nuh. Itulah yang terjadi pada Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Itulah yang terjadi pada istrinya Nabi Lut. Sama itu. Tidak ada kesempatan sedetik pun untuk mereka bisa menolong. Nah, ini di akhirat nanti. Jadi model hubungan kekerabatannya beda. Maka kalau ada orang kok punya istri, punya suami, kok non muslim, dia masuk surga jomblo itu orang. Betul, di surga jomblo, tapi insya Allah di sana ada biojodoh dan santai. Tidak usah khawatir. Jadi tidak usah khawatir, di sana banyak kok jombloan dan jomblowati nanti akan di apa? Di ketemoke, dinikahke mengkoning suara bapak. Jadi tidak usah khawatir. Imam Nawawi itu jomblo sampai meninggal. Syekh Ibnu Taimiyah itu jomblo sampai meninggal. Jadi saya nganti mati kalau saya jomblo tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Jadi aman, santai. Jadi di sana banyak stok. Dan jangan khawatir. Jadi aman. Sing penting
di dunianya panjenengan itu bagaimana. Jadi kalau sudah meninggal, memang ayat ini benar. Bagi yang muslim, suatu saat dia akan mendapatkan kesempatan saling menolong suami istri, anak bapak. Tapi nek non muslim tidak. Makanya kalau dulu kita hati-hati. Saya pernah ditanya begini, itu nek do maca hadho Fatihah kok sak dawan-dawan itu maksudnya pripun Pak? Nah mboten ngerti kula, sing maca takon itu kula mboten. Jadi ngaten, umpamane ngaten setunggal wali umpamane Mbah Sunan Kalijogo. Ila hadho Mbah Sunan Kalijogo wa abaihi wa dzurriyyatihi wa usurihi wa fuqihi wa ma qadwa lah, mati. Kalau mengatakan wa abaihi wa ummahatihi niku maksudnya bapak ibune niku kudu dicetake bapake muslim boten, ibune muslim boten. Nek ora muslim kan wah itu. Jadi kudu cetha nek memang wa abaihi wa ummahatihi diqayyidi minal muslimina wal muslimat. Kasane nopo? Kasane boten ndongake non muslim. Jadi karena kalimat wa dzurriyyatihim wa usulihim wa fuqihim itu umum. Itu umum. Nah, kalau itu umum bisa muslim, bisa non muslim. Kalau non muslim tidak boleh. Ndongake kok non muslim, sing ndonga malah sing dosa. Nabi Ibrahim pernah doa, ya, tapi sudah dilarang. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Nah itu dawuh Gusti Allah teng surat At-Taubah. Jadi tidaklah permintaan istighfar, permintaan maaf, permintaan ampun Nabi Ibrahim untuk bapaknya Azar itu tidak lain dan tidak bukan karena sumpahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sebelum diusir oleh bapaknya itu kan sempat sumpah, saya bersumpah demi Allah bahwa apapun yang terjadi saya tetap akan mendoakanmu wahai udah bapak ibu, baik bapak, Nabi Ibrahim, bapak ibu, tentuan betul cetok. Tapi nek Nabi Ismail, nek udah bapak ya abadi. Jadi ngundangnya abadi. Abadi itu pun nek kan anggota, tak ini gawe mamputo jadi abah, abadi. Tentuan itu kan undangannya Nabi, kalau bapaknya kan abadi semua. Nabi Ismail mau disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni a'ra fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma'tumar. Nabi Ismail mengatakan, wahai bapak, lakukan apa yang diperintahkan. Nabi Yusuf mudah bapak itu pun. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Bagus. Cek dulu kan. Ya abati ini awafil manam. Oh, pakai punya. Saya putih itu. Aduh, napa surat Yusuf. Itu ada kalimat ya abati, wahai bapakku. Itu Nabi Yusuf nek undang abai, nek undang bapak Nabi Yakub itu dengan menggunakan ya abati. Nah, ketika Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya, ketika ada debat mengenai masalah ketuhanan, kemudian ini bukan ketuhanan yang maha esa, makin tidak rame. Masalah Tuhan. Masalahnya Tuhan, kalau ketuhanan juga saya tidak paham, itu yang ahli bahasa Indonesia yang paham. Tuhan dan ketuhanan ini podo-podo kan banget itu urusan yang kalah. Jadi membahas tentang Tuhan
Nah, akhirnya kan terjadi perbedaan pendapat sampai kemudian Nabi Ibrahim kukuh dengan pendapatnya dan bapaknya Azar kukuh dengan pendapatnya sehingga Nabi Ibrahim diusir. Awalipun anta an alihati ya Ibrahim, kamu benci ya terhadap Tuhan wahai Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diusir. Ketika diusir, beliau tetap mengatakan, saya bersumpah demi Allah bahwa tetap saya akan mendoakan bapak. Dan dilakoni nanti bapak yang meninggal, ketika bapaknya meninggal berhenti berdoa. Jadi kalau panjenengan tidak boleh mendoakan bapaknya, ibunya, saudaranya dan yang lain yang sudah meninggal. Makanya kalau takziah pada ulama Muslim, doa sing baik, muga-muga jenengan paringi sabar. Pun manten mawon ora usah tambah-tambahi, muga-muga wae sing mati pinaringan jembal kutuipun, ngampura dosanipun. Mboten usah nek niku non muslim. Nek jenengan dongake malah dosa. Khusus non muslim kan. Nek sing kowe didongake mboten apa-apa. Didongake ben slamet, dongake lek aku hidayah apa-apa. Jadi didongake, intinya didoakan yang baik itu dipersilahkan. Ini akhirat Bapak Ibu. Jadi akhirat itu model kehidupannya tentu tidak sama dengan yang ada di dunia. Terus uang yang dipakai juga tidak sama. Nanti yang kita pakai adalah amal soleh kita. Yang menjadi alat tukar adalah amal soleh kita. Begitu juga di sana nanti ada siksaan. Siksaan itu diberikan kepada orang yang berbuat maksiat di dunia. Sana adalah kampung balasan. Kalau di dunia itu kampung berbuat. Makanya agak aneh kalau kita di dunia ini kok pengen mendapatkan balasan. Wah, itu aneh. Cara pandangnya waktu balik. Jadi di dunia ini adalah berbuat. Pun jangan dibalas, buat dibalas, buat aja. Jadi berbuat aja. Di dunia bukan kampung balasan. Makanya kalau kita berbuat yang terbaik, itu yang baru kita lakukan. Nanti di akhirat bukan saatnya berbuat, maka orang yang tobat di akhirat sudah tidak berlaku. Karena di sana itu tempatnya menuai. Ibaratnya kalau panjenengan ning donya dikasih sawah kabeh. Wis dikandani. Sesuk iki tandurano nek jenengan nanduri pari ya itu pari, nanduri impul ya itu impul, nandur jagung ya itu jagung, nandur lobak ya itu lobak, nandur sapa wae jenengan tandur ya bakal muda. Ternyata ditandur ora metu buah muda. Nesu babati. Sesuai dengan ini babati. Lah, kondone nandur pari metu pari, tak ndani awit ini kok ora metu-metu. Wah, betul-betul dah ya wong jatahe 105 dino, kok dintani 10 dino kok ora metu-metu iki dongeng kamu usia iki. Lah jangan-jangan kula panjenengan ning donya niku wonten niku. Kondone ngamal saleh bakal dibales tak pantai. Kok ora metu-metu balesane. Akhire mutu babati niku. Nah niku kaya nandur pari. Padahal nek panjenengan nanam padi kok belum saatnya dipanen. Kok terus dipanen kuwi dadi panganan apa, Pak? Sapi. Nggih to, sakniki jenengan nanam padi, durung metu padine kan dadi damen panganan sapi. Dadi nek ana wong ngamal kanggo akhirat kok kesusu njaluk balesan donya, kuwi ngubah panganan menungso dadi panganan sapi. Ilustrasinya kalau panjenengan kadang kok seneng damen ngoten niku. Kadang sebagian begitu. Lah makanya konsepnya berbeda. Akhirat itu adalah darul jaza, kampung piwales. Di dunia itu darul amal, kampung berbuat. Jadi kalau ada yang berbuat di dunia dan tidak dibalas-balas, lah memang belum saatnya. Ya belum saatnya. Nah ana wong sedekah kok ora dibalas-balas kalau sing gawe urip, ya panjenengan ora usah mandeg wis sedekah kok mandeg karo diwales. Nek itu yang terjadi ya berarti kita keliru persepsi.
salah makna dunia adalah tempat berbuat titik. Maka ayo itu harta dunia fa'in maka ayo itu harta dunia maka ayo itu harta dunia nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sing sapa wonge ngesakake kehidupan dunia pun intuke kok dunia tok. Jadi kalau jenengan kok konsepnya kok hanya untuk dunia, ya itu yang akan didapat. Ning akhirat yo untuk konsep itu. Makanya ketika kita membahas akhirat, berarti konsep akhirat beda dengan konsep dunia. Berbuatlah yang terbaik di dunia untuk kemudian kita nikmati nanti di akhirat. Itulah yang kita sebut sebagai investasi. Investasi itu menanam apa yang kita miliki untuk dipanen di masa yang akan datang. Mulane orang investasi kok setengah tahun, itu jenenge untuk investasi. Dalam ilmu investasi itu namanya investasi itu selalu jangka panjang. Selalu jangka panjang, tidak ada investasi jangka pendek. Nandul jati niku panennya kapan? Kula awet cilik lewat kali Wungu jatine sesak mono, nanti wingi lewat ning kali Wungu sesak mono nek. Lha iki panene kapan? Yo mengko nek wis wayahe kan panen. Lah wong awet nandul nganti dibabat kuwi umure 60 tahun. Berarti nek sing nandul awake dhewe nek umure nganti 60 tahun pun yo ora uman. Itu namanya ya memang keadaannya gitu. Jadi memang ada di mana kita itu harus menunggu sampai waktu yang seharusnya. Itu akhirat. Jadi konsepnya harus kita bedakan. Konsep dunia adalah dunia tempat berbuat, akhirat adalah tempat kita dibalas. Wabil akhirah dengan hari akhir yuqinuna mereka yakin. Jadi orang yakin itu yakin. Yakin itu didusyak lawan kata ragu. Jadi yakin itu tidak ragu, tidak ragu itu tidak yakin. Nek ana wong ragu mesti ora yakin, nek ana wong yakin mesti ora ragu. Boten iso setengah-setengah iki. Nek setengah ragu, setengah yakin, sering disebut don. Don itu setengah ragu, setengah yakin, tapi 60% yakin, 40% ragu itu don. 60% ke atas itu don. Lah tapi nek 60%, 50% ke bawah itu jenengane tuhmah. Tuhmah itu prasangka tetapi potensi salahnya lebih tinggi. Jadi umpamane jenengan lewat ana wong lewat boncengan, selingkuh kae. Itu tuhmah jenenge. Wong ngerti ana lanang wedok boncengan lumane Bandungan selingkuh ngono wae. Padahal meh kondangan. Nah, kan kita tidak tahu toh. Itu namanya tuhmah. Lah tapi nek jenengan kok mlebune hotel wong loro kudu bojone, tapi wong loro mlebune kuwi jenenge don sebab 60% bener. Tapi kemungkinan 40% salah. Lah nek kuwi gen ngusi jebule apa wong liya sing selingkuh kuwi bojone wong loro kena bukan meh gembung sing loro kan iso wae. Lho pernah terjadi lho. Wong lanang wong wedok bojoku kowe selingkuh karo bojoku mosok tenan aku mati tenan wayo parani bal-bal. Lah kan emangane boncengan. Emangane boncengan jebule wong kuwi ora selingkuh kuwi jenenge don prasangka. Makanya dewe iya kumbang jauhilah dan hati-hati terhadap prasangka. Nek tuhmah itu bukan hati-hati lagi, tinggalkan tuhmah. Jadi prasangka jelek. Nah, yakin itu tidak mungkin don, yakin itu tidak mungkin tuhmah, yakin itu boten syak, yakin itu mesti yakin. Jadi mantep tenan kuwi jenenge yakin. Lah wong mukmin kuwi kudune ning akhirate yakin. Lah pertanyaane kula panjenengan kan katut iki ngecek yakin, syak, tuhmah napa don. Nah niku dicek dhewe-dhewe. Aja cok ini akhirat ono tenan kula. Tiwas tante ini jebule ono. Nek ana wong kaya ngono kuwi jenenge syak niku. Mamang niku wong. Aku wis poso-poso ning donya, kancaku kok penak-penak kae. Wayahe mendem-mendem. Wayahe lah kumpul lek tiwas ngene jebule ora akhirat kan aku tunggu. Iku don jenenge. Niku apa syak. Orang mukmin tidak boleh begitu.
Wabil akhirati hum yuqinun, yakin nek ana akhirat. Mbok dipoyoki wong ateis moyoki. Sampeyan jelas-jelas bayang bang nopo diapusi Muhammad sampeyan. Umpamane ngoten, wah aku yakin. Lah kok kono tau kena? Ya tau kena, kok yakin. Lah kono wae minyak ben. Kok dijawab ngono wae. Lah piye? Lah kula panjenengan meh mbuktekke piye? Atakon sing mati ya wae iso ditempo. Kan kula panjenengan kan ini dilema. Orang kan bisa diomong keyakinannya kan dengan informasi baru kan. Ketika orang dikatakan begitu kadang mentalnya dong. Terus sampean kok percaya nek sampeyan ana akhirat. Buktine ndi pertama? Ya nek ana nek ngomong kan penak akhir. Aku kabeh entuk sampean kabeh wae entuk. Tapi piye kan penak aku. Kan tiba-tiba kan omah mikir, bener kayak ngomongnya. Iku awal kafiran wong kaya ngono kuwi. Sedelokne kafir wong kaya ngono. Makanya hati-hati kula panjenengan. Jadi wabil akhirati hum yuqinun, akhirat diyakini betul. Makanya Luqman Al-Hakim dalam satu riwayat pernah menyebutkan tondo-tondone nek wong yakin karo akhirat dheweke gelem ngamal kanggo akhirat. Semakin tinggi level keyakinannya terhadap akhirat, maka semakin tinggi kemauan dan hasratnya untuk beramal untuk akhirat. Oleh karena itu, monggo kita buktikan jangan sampai keyakinan kita terdegradasi oleh keraguan. Pas jam 1 kurang seperempat, saya kan harus on time, yakin. Dan boleh ragu, oh pas. Makanya ya kita upayakan 45 menit pas RPP kok ini. Pas ada jam aja. Aku nek kunjul kan pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan tadi intinya monggo akhirat harus kita upayakan, akhirat harus kita yakini, akhirat harus kita dambakan, akhirat harus menjadi tujuan kita yang sesungguhnya. Karena itulah dalil kehidupan yang nyata di sana. Saat ini Bapak dengan gaya kawan-kawan, kehidupan dunia hanyalah sendal gurau dan permainan saja. Saya kira itu Bapak Ibu, kita akhiri monggo dengan doa semoga pertemuan ini barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakan. Allahumma shfina jami'a mawdana shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.